Salam dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Anola Mria Sihombing dari SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura dalam tugas 1.2.H demonstrasi kontekstual modul 1.2 gambaran diri sebagai guru penggerak. Memperkenalkan fasilitator saya yaitu Ibu Sri Kandi Dwi Poncawati MPD dan pendamping praktik Ibu Mary Betty Silitonga. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Seorang guru penggerak akan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jika saya sudah menjadi guru penggerak dan telah berjalan selama 3 tahun, guru penggerak seperti apakah saya? Saya adalah guru penggerak yang senantiasa bertumbuh dan mengembangkan diri, tidak hanya menjadi pemimpin pembelajaran, tapi juga agen perubahan yang berkomitmen penuh untuk meningkatkan pendidikan bagi setiap peserta didik. Nilai-nilai GP apakah yang saya kuasai di masa depan? Dalam artian 3 tahun saya sudah menjadi guru penggerak, baik dalam keseharian atau yang terprogram rutin berkesinambungan maupun yang sifatnya ad hoc atau khusus. Dimulai dari nilai berpihak pada murid. Saya selalu mengutamakan kepentingan peserta didik dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan sebagai guru berperan sebagai fasilitator, dilandasi semangat untuk memberdayakan diri serta memanfaatkan aset yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif dan berkualitas bagi peserta didik saya, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sepenuhnya, baik secara sosial, emosional, fisik, dan intelektual. Kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid dikategorikan yang pertama adalah kegiatan rutin, maka saya telah melakukan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan minat peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya melalui pendekatan berbasis proyek. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melaksanakan asesmen diagnostik secara menyeluruh, melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan memerdekakan peserta didik, yaitu memberi kesempatan mereka untuk mengemukakan pendapat, kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, dan memahami pembelajaran dengan caranya. Kegiatan rutin lainnya adalah mengembangkan program pengayaan dan atau remedial untuk mendukung kebutuhan belajar peserta didik. Untuk kegiatan ad hoc, yang pertama adalah mengorganisasi tim kurikulum untuk memastikan kesesuaian dengan standar pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Menyelenggarakan sesi bimbingan akademik individual untuk memahami kebutuhan peserta didik secara mendalam. Nilai yang kedua adalah mandiri. Saya sebagai guru penggerak selalu ingin berkembang dan termotivasi dari dalam diri untuk terus belajar, senantiasa memampukan diri dalam melakukan aksi, dan mau mengambil tanggung jawab serta turun tangan untuk memulai perubahan. Kegiatan rutin yang mencerminkan nilai mandiri adalah saya secara aktif dalam kegiatan pengembangan diri di komunitas belajar sekolah dan MGMP. Aktif mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan keprofesian yang saya lakukan secara mandiri tanpa perlu menunggu perintah dari atasan. Kemudian mengembangkan dan menerapkan materi pelajaran baru berdasarkan keterbaruan dalam bidang pendidikan. Untuk kegiatan ad hoc, yang pertama adalah mengadakan pelatihan bagi rekan guru untuk berbagi praktik baik, teknik manajemen kelas yang efektif, strategi pembelajaran yang efektif, atau bidang lain seperti teknologi digital. Bersedia membimbing guru lain dalam bidang yang saya miliki dan diperlukan oleh guru tersebut seperti penggunaan teknologi untuk pembelajaran, memberikan saran untuk pembelajaran yang lebih baik, dan lain-lain.
Reflektif. Nilai guru reflektif yang saya terapkan adalah saya sebagai guru penggerak selalu melakukan introspeksi diri dan memaknai pengalaman yang terjadi pada saya atau pihak lain secara positif, apresiatif, dan produktif. Senantiasa memperbaiki kekurangan diri dan meningkatkan serta mempertahankan yang sudah baik dalam segi kualitas kinerja dan hasil kerja. Jadi saya senantiasa bersaing dengan potensi dan upaya diri saya sendiri, selalu terpacu untuk mengembangkan dan memperbaiki diri berdasarkan refleksi yang saya lakukan terhadap diri sendiri. Kemudian menjadikan refleksi sebagai kebiasaan yang sudah dan akan terus dilakukan. Mewujud nyatakan rencana tindak lanjut hasil refleksi ke dalam aksi nyata. Kegiatan rutin yang saya lakukan adalah konsisten dalam melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran, lalu mencatat hasil refleksi tersebut, membuat rencana pengembangan diri dan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil refleksi yang dicatat. Menerapkan rencana tersebut dalam kegiatan pembelajaran sehingga berdampak bagi peserta didik. Jadi, tidak hanya menjadi suatu rencana tindak lanjut saja, tetapi diwujud nyatakan dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan reflektif yang ad hoc adalah saling melakukan observasi dan memberi umpan balik konstruksi antara rekan guru dan saya, sehingga kami dapat meningkatkan kualitas pengajaran bersama-sama. Memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran, dan mengadakan sesi refleksi dan evaluasi rutin bersama. Dapat kita lakukan pada tengah semester, per 3 bulan, per 1 bulan, dan pada akhir semester. Nilai guru penggerak keempat, kolaboratif. Saya sebagai guru penggerak selalu membangun daya sanding terhadap seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkungan maupun di luar lingkungan sekolah, agar tercapai tujuan pembelajaran. Saya selalu melakukan dan mengembangkan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, membangun rasa saling percaya, saling menghargai, saling membangun, dan saling mengisi, baik dengan pimpinan, rekan sejawat, peserta didik, orang tua, dunia industri dan kerja, serta komunitas terkait. Karena sekolah saya adalah sekolah SMK, maka saya harus betul-betul dapat juga mengembangkan rasa saling percaya, saling menghargai, dan saling membangun serta mengisi dengan dunia kerja dan dunia industri. Sehingga dapat benar-benar menyediakan pembelajaran yang terkini yang dibutuhkan oleh peserta didik dengan kolaborasi dari berbagai pihak ini. Kegiatan rutin yang pertama adalah membuat forum atau grup diskusi WAG untuk berbagi ide dan sumber daya antar guru untuk pembelajaran yang efektif. Mendorong proyek kolaboratif antar kelas dan lintas pelajaran. Bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, dan orang tua mereka untuk mensukseskan kegiatan sekolah. Berkolaborasi dengan orang tua peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan, khusus WA Group, khusus orang tua dan wali kelas, karena saya juga berfungsi sebagai seorang wali kelas. Demikian pula kolaboratif dengan dunia usaha dan dunia industri, yaitu dalam bentuk kegiatan ad hoc, antara lain dengan membuat suatu kunjungan industri ataupun guru tamu, lalu dengan guru-guru lain dapat saling berkoordinasi untuk workshop agar dapat memperkuat keterampilan pengajaran. Kemudian berpartisipasi dalam tim kolaborasi untuk mengembangkan strategi pembelajaran lintas pelajaran. Yang kelima, inovatif. Saya senantiasa memunculkan ide atau gagasan segar dan tepat guna. Selalu memiliki fleksibilitas atau daya lentur terhadap setiap perkembangan sehingga mampu memiliki pandangan alternatif dan luas. Memiliki semangat pantang menyerah, mempunyai daya lenting yang kuat.
jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitar untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Kegiatan rutin inovatif yaitu selalu merancang pembelajaran yang variatif dan inovatif sesuai dengan karakteristik murid dan perkembangan teknologi. Membuat bahan ajar interaktif, menerapkan strategi integrasi teknologi baru dan media sosial dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan murid dan meningkatkan hasil belajarnya. Membuat video pembelajaran di channel YouTube saya sendiri. Kegiatan ad hoc dalam kegiatan yang mencerminkan nilai inovatif antara lain menyelenggarakan workshop untuk memperkenalkan teknologi baru dalam pembelajaran, menyelenggarakan pelatihan untuk strategi pengajaran inovatif dan efektif. Demikianlah kegiatan-kegiatan yang dapat mencerminkan nilai-nilai guru penggerak yang saya terapkan setelah 3 tahun menjadi seorang guru penggerak. Tidak sampai di situ saja, tapi saya akan terus berkembang agar dapat meningkatkan pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan nasional yang bersumber dan juga mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Demikian paparan saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa dalam presentasi yang lain. Salam dan bahagia.